Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Saputro, NPI 14000024. Di sini saya mau mempresentasikan tentang kerja praktek saya di salah satu perusahaan, yaitu PT Dirgantara Indonesia Persero. Baik, untuk yang pertama, profil perusahaan. PT Dirgantara Indonesia Persero ini, atau juga dikenal sebagai PT DI, adalah salah satu perusahaan aerospace di Asia dengan kompetensi inti dalam desain dan pengembangan pesawat terbang, pembuatan struktur pesawat, produksi pesawat, dan layanan pesawat untuk sipil dan militer dari pesawat ringan dan menengah. Namun juga di PT Dirgantara ini juga ada pengembangan tentang produk strategis. Baik, untuk kontak dari PT DI sendiri beralamatkan di Jalan Pajajaran nomor 154, Bandung 40174. Baik, ini adalah kontak marketing PT DI dan sekretariat PT DI yang dapat dihubungi. Selain berkantor pusat di Bandung, PT Dirgantara Indonesia juga mempunyai kantor cabang di Jakarta, Tasikmalaya, serta Surabaya. Untuk Jakarta sendiri sebagai kantor cabang untuk bidang marketing, sedangkan untuk Tasik dan Surabaya sebagai kantor cabang untuk bidang pertahanan. Baik, untuk sejarah singkat perusahaan PT Dirgantara Indonesia atau PT DI dengan nama lain Indonesian Aerospace adalah industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan didirikan pada tanggal 26 April 1976 dengan nama pertama yaitu PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dan B.J. Habibie pada saat itu sebagai presiden direkturnya. Industri pesawat terbang Nurtanio kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN pada tanggal 11 Oktober 1985. Setelah itu, PTN kemudian berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 2000. PT Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat, tetapi juga helikopter, senjata, serta menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan atau maintenance service untuk mesin-mesin pesawat. Dirgantara Indonesia juga menjadi subkontraktor untuk industri-industri pesawat terbang besar di dunia seperti Boeing, General Dynamics, Fokker, dan lain sebagainya. Baik, lanjut untuk visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan di sini PT DI yaitu menjadi pemimpin pasar pesawat terbang turboprop kelas menengah dan ringan serta menjadi acuan dari perusahaan Dirgantara di wilayah Asia Pasifik dengan mengoptimalkan kompetensi industri dan komersial terbaik. Untuk misi perusahaan sebagai pusat kompetensi dalam industri kedirgantaraan dan misi militer serta aplikasi non-aerospace yang relevan. Kemudian sebagai pemain kunci di industri global yang memiliki aliansi strategis dengan industri kedirgantaraan kelas dunia lainnya. Serta yang terakhir memberikan produk dan jasa yang kompetitif dalam hal kualitas dan biaya. Untuk ruang lingkup kerjasama produksi dan pemasaran, PT DI bekerjasama dengan negara-negara di dunia ini, antara lain yaitu dengan Casa Spanyol, dengan Eurocopter Jerman, dengan Bell Helicopter, dengan Eurocopter Prancis, serta FZ Belgia, serta Jerman, dengan AEG Telefunken Jerman, dan GE Amerika, serta Garrett Amerika. Berikut ini adalah contoh-contoh kerjasama internasional PT Dirgantara Indonesia Persero. Untuk pemasaran produk dari PT DI yaitu Asia Tenggara, Korea Selatan, dan Pakistan. Serta pembatasan wilayah pemasaran produksi diatur oleh Badan Sertifikasi Pesawat Dunia yang dinamakan
FAA atau Federal Aviation Administration. Untuk selanjutnya saya di sini mau menerangkan tentang proses assembly SUT torpedo. Assembly merupakan suatu kegiatan di mana komponen-komponen torpedo, baik elektronik maupun non-elektronik, akan dipasang atau digabungkan satu sama lain sesuai dengan proses yang telah dibuat dan ditentukan. Proses assembly dan testing merupakan suatu proses yang sangat penting dan utama dalam dunia manufaktur torpedo, khususnya industri SUT torpedo di kawasan produksi 5 PT Dirgantara Indonesia Persero. Proses assembly pada torpedo dilakukan saat komponen atau spare part sudah tersedia, kemudian semua komponen tersebut disambung atau dirangkai sesuai instruksi kerja berupa drawing dan proses kerja yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk proses testing dalam torpedo dilakukan saat proses assembly selesai maupun pengujian pada setiap komponen yang berdasarkan instruksi kerja berupa pengecekan variabel untuk mengetahui kesesuaian terhadap variabel yang telah ditentukan yang berupa dokumen spesifikasi. Berikut ini adalah contoh dari proses assembly SUT torpedo yang dilakukan oleh beberapa mekanik dan tester, serta ini adalah contoh hasil produknya: basic torpedo, exercise torpedo, warhead torpedo. Untuk yang exercise sendiri ini digunakan untuk latihan ya, sedangkan warhead torpedo ini digunakan untuk yang siap tempur atau siap berperang. Untuk proses assembly pada SUT torpedo dibagi dalam beberapa section atau bagian dengan rincian sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah bagian homing head. Pada bagian ini hanya dilakukan individual test sesuai dengan test interaction homing head. Kemudian personil yang bertanggung jawab terhadap proses ini yaitu tester, quality control, dan production control. Untuk yang kedua, bagian baterai section. Pada bagian ini switching unit dilakukan individual test sesuai dengan test interaction switching unit. Kemudian pada proses assembly dilakukan assembly sesuai proses sheet baterai section. Kemudian dilakukan electrical test yaitu insulation test sesuai dengan insulation test interaction baterai section. Kemudian personil yang terlibat dalam proses ini yaitu electronic tester, mechanical assembler, electrical tester, quality control, serta production control. Untuk selanjutnya bagian electronic section 2. Pada bagian ini assembling dilakukan sesuai dengan proses sheet assembling electronic section 2. Kemudian dilakukan electrical test yaitu insulation test sesuai dengan insulation test interaction electronic section 2. Dan personil yang terlibat dalam proses ini yaitu mechanical assembler, electrical tester, quality control, serta production control. Untuk proses selanjutnya yaitu electronic section 1. Pada bagian ini dilakukan individual test sesuai test interaction dari masing-masing komponen elektronik di bawah ini. Yang pertama HPU, converter, actuating amplifier, transceiver atau NVS, choke unit, gyro unit, serta MAPSIS receiver. Kemudian dilakukan proses assembly sesuai proses sheet electronic section 1. Kemudian selanjutnya dilakukan insulation test sesuai dengan insulation test electronic section 1. Untuk tahapan pada bagian ini personil yang terlibat yaitu yang pertama electronic tester, yang kedua mechanical assembler, ketiga electronic assembler, keempat electrical tester, serta quality control dan production control. Berikut ini adalah contoh-contoh bagian dari electronic section 1 tadi, yaitu gyro unit, MAPSIS receiver, pressure cell, signal preparation unit atau SPU, converter, serta transceiver dan actuating amplifier. Untuk selanjutnya yaitu motor section. Pada bagian ini dilakukan individual test Wehrmacht scanner sesuai dengan test interaction Wehrmacht scanner. Untuk yang pertama dilakukan insulation test A10KW20 yaitu 118,4 km sesuai dengan insulation test interaction A10KW20.
Kemudian dilakukan insulation test propulsion motor sesuai dengan insulation test interaction propulsion motor. Kemudian dilakukan assembling sesuai dengan proses sheet assembly motor section. Kemudian dilakukan insulation test sesuai dengan insulation test interaction motor section. Pada bagian ini personil yang terlibat yaitu electronic tester, mechanical assembler, electrical tester, quality control, serta production control. Untuk selanjutnya yaitu bagian rear section. Pada tahap ini dilakukan individual test map-switch transmitter sesuai dengan test interaction map-switch transmitter. Kemudian dilakukan individual test actuating gear sesuai dengan mechanical atau electrical performance test. Kemudian dilakukan assembly sesuai dengan proses sheet assembly rear section yang antara lain telcon, seal afterbody, transmitter coil port, dan starboard, lateral fin port dan starboard, serta lower fin, upper fin, kemudian upper gate piece, kemudian water velocity switch 11, kemudian radar shaft bearing, kemudian dan window. Untuk selanjutnya dilakukan pressure test 40 bar sesuai dengan test interaction process pressure rear section. Kemudian dilakukan assembly sesuai dengan proses sheet assembly rear section yang antara lain yaitu kabel terang 1, kabel terang 2, kabel terang 3, actuating gear, map-switch transmitter, radar shaft bearing 4 buah, serta radar blade 4 buah. Untuk selanjutnya yaitu insulation test sesuai dengan insulation test interaction rear section. Kemudian dilakukan mechanical adjustment radar potentiometer. Kemudian dilakukan electrical test radar potentiometer sesuai test interaction. Personel yang terlibat dalam proses ini yaitu electronic tester, electrical tester, mechanical assembler, electrical assembler, quality control, dan production control. Ini adalah contoh bagian-bagian yang diassembly pada section radar. Untuk yang ketujuh yaitu propeller shaft bearing. Pada bagian ini assembly propeller shaft bearing dilakukan sesuai dengan proses sheet propeller shaft bearing. Kemudian dilakukan mechanical test sesuai dengan mechanical test interaction, dan personil yang terlibat yaitu mechanical assembler, mechanical tester, quality control, dan production control. Ini adalah contoh proses dari pemasangan propeller shaft bearing pada SUT torpedo. Untuk selanjutnya motor with rear section. Pada tahap ini assembly menggabungkan motor section dengan rear section dengan menggunakan propeller shaft bearing dan propeller sesuai dengan proses sheet assembly motor with rear section. Kemudian dilakukan electrical test yaitu insulation test sesuai dengan insulation test interaction. Kemudian yang terakhir yaitu mechanical test, dilakukan tightness test dan pressure test sesuai mechanical test interaction. Untuk yang ke-9 gasket. Pada tahap ini dilakukan insulation test base spool KW 8 km submarine sesuai insulation test interaction. Kemudian dilakukan insulation test base spool KW 14 km submarine sesuai insulation test interaction. Kemudian selanjutnya insulation test A kabel sesuai dengan insulation test interaction A kabel. Kemudian dilanjut dengan assembling gasket sesuai dengan proses sheet gasket. Dan dilanjutkan dengan insulation test sesuai dengan insulation test interaction gasket. Untuk selanjutnya yaitu warhead section, yaitu yang pertama dilakukan assembly before filling sesuai proses sheet assembly warhead section. Selanjutnya dilakukan proses filling exploder yang dilakukan di PT Pindad Malang. Kemudian dilakukan assembling after filling sesuai dengan proses sheet. Kemudian dilakukan insulation test sesuai dengan insulation test interaction. Untuk proses ini personil yang terlibat yaitu mechanical assembler, explosive material assembler, mechanical tester, serta electrical assembler 15, serta quality control dan production control. Pada tahapan assembly warhead section ini dilakukan secara hati-hati mungkin karena ini merupakan explosive material, dan pada filling exploder ini dilakukan di PT Pindad Malang.
Untuk yang selanjutnya adalah functional test. Tetap ini installation test sesuai dengan installation test interaction. Kemudian lanjut dilakukan short test sesuai dengan test interaction. Short test yaitu ada tes komunikasi, internal automatic, homing head, serta switching firing. Kemudian dilanjut dengan functional test atau test done sesuai dengan test interaction functional test. Parameter untuk functional test terdapat dua program utama, yaitu Procop 11 A kabel system yang terdiri dari test of power supply, auxiliary baterai, dan propulsion baterai. Kemudian test of wire mark scanner, test of komunikasi, test dan test of homing head, serta test of internal automatic dan test of attitude control. Kemudian Procop 12 atau firing system. Pada tahap ini dilakukan test of switching firing, test of homing head, test of MAPSIS, test of safety arming system. Ini adalah gambar dari fungsional test yang dilakukan di testan. Untuk yang kemudian adalah final test, pemasangan kasket sesuai dengan prosesi, dan installation test sesuai dengan installation test interaction final test. Untuk personil yang terlibat dalam proses ini yaitu mechanical assembler, electrical tester, quality control, dan production control. Untuk tahap selanjutnya yaitu trimming test. Pada trimming test ini dilakukan tightness test dan insulation test sesuai dengan test interaction basic torpedo. Trimming dan balancing sesuai dengan prosedur trimming dan balancing yang baku. Ini adalah proses trimming test, yaitu torpedo SUT torpedo dimasukkan ke dalam seperti bak yang diisi dengan air. Ini seperti kayak menguji torpedo kayak sedang di dalam air itu. Jadi dimasukkan di dalam bak ini dan dilakukan proses trimming test. Untuk selanjutnya tahap yang terakhir adalah dispatch. Yang pertama delivery. Untuk prosesnya itu packing atau making box, kemudian di vacuum aluminum foil, kemudian diidentifikasi output material tersebut apakah bagus atau tidak, kemudian dipasang tanda dan lambang pengiriman, kemudian dilabeli alamat pengirim dan penerima. Untuk personil yang terlibat dalam proses ini yaitu dispatch officer, quality control officer, serta production control officer. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di PT Dirgantara Indonesia. Untuk yang pertama, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan. PT Dirgantara Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan ini sudah dibentuk struktur organisasi K3 di setiap unit departemennya. Sistem manajemennya pun telah dilaksanakan. Pelaksanaan K3 LH di PT Dirgantara Indonesia meliputi kegiatan pengelolaan air bersih, limbah, serta internal audit yang dilakukan setahun itu kalau nggak salah 1 kali. Untuk penerapan K3 di lingkungan perusahaan, pencegahan kecelakaan kerja di PT Dirgantara Indonesia Persero dilakukan dengan pemberian training, sosialisasi, pengamanan, dan penggunaan APD. APD yang digunakan untuk bagian workshop berupa sarung tangan, masker, helm berpak. Untuk bagian perakitan pesawat menggunakan air plug untuk menghindari paparan kebisingan karena mesin-mesin yang mengeluarkan suara sangat bising sekali di sana. Untuk setiap tahunnya ada pengukuran kebisingan. Selain itu juga terdapat poliklinik untuk penjaminan kesehatan para pekerja. Untuk pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan kerja PT Dirgantara Indonesia Persero juga dilakukan dengan pemasangan kotak P3K di setiap area, baik area perkantoran, workshop, gudang, maupun area powerhouse, serta pemasangan poster-poster K3 dan spanduk di area workshop dan powerhouse. Dan ini adalah contoh dari manajemen K3 di PT Dirgantara, yaitu selalu mengecek apar-apar yang ada apakah sudah expired apa belum. Kalau sudah expired lalu diganti dan diperbaiki. Untuk selanjutnya, saat ini PT Dirgantara Indonesia sedang menjalankan sertifikasi ISO 14001 2005. Sertifikasi atau registrasi ISO 14001
2001 adalah suatu pengakuan berbentuk sertifikat dari pihak ketiga atau lembaga sertifikasi atas kesesuaian penerapan sistem manajemen lingkungan organisasi perusahaan terhadap standar ISO 14001. Organisasi perusahaan yang telah memiliki dan menerapkan seluruh persyaratan ISO 14001 dapat mengajukan permohonan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan. Proses sertifikasi mensyaratkan sistem manajemen lingkungan atau SML organisasi telah memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tersedia seluruh dokumentasi SML sesuai persyaratan ISO 14001. ML sebagai diimplementasikan minimum 3 bulan, yang nantinya dibuktikan oleh tersedianya rekaman-rekaman penerapan SML. Setelah dilaksanakan audit internal ISO 14001. Untuk yang keempat, telah dilaksanakan kaji ulang manajemen. Untuk yang selanjutnya, Indonesian Environment and Energy Center atau IEC, Member of Proxy, sedang membantu PT Dirgantara Indonesia dalam proses persiapan sertifikasi sistem manajemen lingkungan berbasis ISO 14001-2015. Pelaksanaan internal audit K3LH. Pelaksanaan internal audit di PT Dirgantara Indonesia dilakukan setiap 1 tahun sekali sesuai rencana audit tahunan. Audit internal dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesesuaian fungsi, aktivitas, sumber daya sistem manajemen K3LH. Audit internal dilakukan oleh auditor yang telah mendapatkan pelatihan auditor SMK 3LH. Ketidaksesuaian terhadap persyaratan SMK 3LH akan didokumentasikan sebagai temuan, dan setiap temuan itu akan didokumentasikan untuk menggambarkan tingkatan temuan, seperti kritikal, mayor, minor, dan observasi. Apabila temuan audit dari auditor dapat dilakukan perbaikan sebelum closing meeting, maka temuan tersebut dapat dinyatakan close. Seluruh temuan akan dilaporkan dalam formulir temuan audit, dan seluruh ketidaksesuaian akan didokumentasikan pada formulir data ketidaksesuaian. Apresiasi yang diberikan dalam pelaksanaan sistem K3. Dalam upacara rutin bulanan setiap tanggal 17 bertempat di lapangan upacara depan Hanggar Delivery Center PT DI, Direktur Teknologi dan Pengembangan dan Direktur Umum dan SDM memberikan penghargaan kepada beberapa divisi dengan rating tertinggi penerapan budaya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk kategori perkantoran dan perbengkelan, pemberian penghargaan ini dalam rangka bulan K3 nasional. PT DI ikut berperan secara aktif dengan mengadakan berbagai kegiatan, yaitu pemasangan bendera K3 dan spanduk K3, pelaksanaan training untuk mitra kerja perusahaan, dan pemberian penghargaan kepada panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3 teraktif serta divisi yang mendapat rating tertinggi dalam internal audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup atau SMK3LH. Baik, untuk selanjutnya yaitu manajemen mutu. Quality Management Mutu System yang pertama. Di Quality Management System ini, workshop produk strategis merupakan salah satu bagian dari Direktorat Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia yang berlokasi di Tasikmalaya, yaitu kawasan produksi 3, dan di Batu Boron, Madura, kawasan produksi 5. Hasil produksi produk strategis meliputi produk series maupun produk pengembangan yang berkualitas sesuai dengan pesanan customer dan sesuai standar quality management system. Quality management system sangat diperlukan untuk pengaplikasian di suatu perusahaan sebagai pedoman atau standar dalam suatu produksi. Untuk yang selanjutnya, yaitu perencanaan realisasi produk. Dalam perencanaan suatu produksi diperlukan persiapan yang meliputi jadwal produksi, dokumen atau prosedur produksi, alat yang digunakan, peralatan dan fasilitas pengetesan yang terkalibrasi, serta identifikasi dan konfigurasi assembly yang benar. Selain itu, pada tahap perencanaan juga diperlukan internal work order, unit organisasi bisnis, program atau project master schedule, dan program atau project assessment produksi yang masing-masing memiliki arti. Internal work order unit organisasi bisnis yaitu dokumen yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur dari unit organisasi bisnis. Program atau project master schedule adalah terdiri dari rencana kerja dan anggaran. Program atau project assessment yaitu surat perintah yang ditujukan untuk memenuhi
memulai aktivitas produksi. Untuk yang selanjutnya yaitu kontrak. Kontrak di sini yaitu dokumen yang berisi tentang persetujuan atau pesanan konsumen dan legalitas yang disetujui oleh sistem pertahanan dan kontraktor yang terkait. Untuk yang selanjutnya adalah proyek atau program, yaitu tugas yang dilakukan dalam kegiatan terstruktur, sumber daya yang dianggarkan, dan jadwal yang ditentukan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Untuk yang selanjutnya yaitu sertifikat persetujuan untuk special proses. Pihak Quality Engineering akan menyiapkan sertifikat persetujuan proses khusus setelah proses dapat ditujukan untuk memenuhi spesifikasi teknik yang berlaku. Data kualifikasi disimpan oleh Quality Engineering dan akan diperbarui oleh sesuai kebutuhan. Data akan disimpan sesuai dengan kontrol catatan 10 ESP 402 untuk waktu retensi. Dan untuk kebutuhan fasilitas tooling akan direncanakan, diproduksi, dan divalidasi sesuai dengan prosedur 10 HK P715. Selain itu, fasilitas inspeksi dan tes harus dikalibrasi sesuai persyaratan yang berlaku. Kalibrasi dilakukan secara berkala, umumnya setiap 6 bulan sekali. Kalibrasi ini hanya dilakukan oleh inspektur yang mempunyai kualifikasi menjalankan kalibrasi dan stem call. Untuk yang selanjutnya yaitu proses pengaplikasian tahap sertifikasi. Pada dokumen 10 ESW 71001 dibahas mengenai proses sertifikasi, tes penglihatan, dan catatan tes audiogram. Personil fungsi produksi yang meminta sertifikasi personil atau validasi adalah mengisi formulir Q6504, catatan sertifikasi personil, dan menyerahkan ke Quality Engineering untuk diproses lebih lanjut. Quality Engineering memproses dan memelihara catatan sertifikasi Q6 tadi, kemudian catatan uji penglihatan Q6505 dan hasil tes audiogram Q6506 sebagai bukti tertulis kesesuaian dengan persyaratan sertifikasi. Fungsi dari quality control adalah untuk memastikan bahwa semua personel dan inspektur yang melakukan proses khusus telah lulus uji penglihatan dan atau audiogram sebagaimana diperlukan. Untuk yang terakhir yaitu lisensi untuk personil. Bagi personil yang akan melaksanakan tugas tertentu wajib dikualifikasi sesuai dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya. Ini pelatihan secara formal harus dilakukan secara rutin, yaitu sekali dalam setiap tahun. Hasil pelatihan tersebut akan dievaluasi secara periodik dan seluruh catatan pelatihan atau rekaman akan disimpan oleh seluruh karyawan dan bagian HRD. Pihak Quality Engineering akan menyiapkan kartu sertifikasi personil untuk personil yang telah terbukti memenuhi persyaratan spesifikasi. Catatan data kualifikasi personil disimpan oleh Quality Engineering dan akan diperbarui sesuai kebutuhan. Data akan disimpan sesuai dengan pengendalian catatan 10 ESP 402 untuk waktu penyimpanan yang diperlukan. Di sini lisensi personil itu seperti crimping, soldering, terus lisensi forklift, dan sebagainya untuk karyawan produksi. Untuk yang selanjutnya ini adalah foto-foto kegiatan saya selama kerja praktek. Ada di proses trimming, terus assembly warhead section, serta assembly baterai cell, kemudian proses testan dan test band. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.